Yesus itu Maha Pencipta? Terus waktu dia mengatakan, Enggak. aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu siapa? Makanya dengerin diksi aku ya, Kak Nora. Aku meyakini Yesus itu utusan, sedangkan dia Maha Pencipta gitu loh. Apa yang diciptakan Yesus? Apa yang diciptakan Yesus? Banyak lah. Ya apa? Apa yang diciptakannya? Banyak lah. Ya apa? Maha. Yang namanya Maha itu apapun diciptakannya dia gitu. Iya, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, apa yang diciptakan oleh Yesus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Kalau Islam ya, Islam itu keselamatan dari Islam aja ya, kata Islam itu selamat. Baru di dalam Quran, janganlah engkau mati tidak dalam agama Islam. Nah, itu selamat tuh, berarti kalau engkau mati dalam agama Islam selamat. Dalam artian gini, keselamatan ini maksud dalam Quran itu misalnya gini, kita ini seorang pendosa nih ya, belum sempat bertobat, tapi kita muslim, mengakui Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan daripada Tuhan itu tersebut, kan gitu. Kita mati nih. Ya. Dia ini takut mau ditanya dia. Mau ditanya keselamatan Kristen kan? Nggak Langsung to the point aja Bang Sidik. signal kali mungkin. Signal. Diki katanya, siapa yang nge-kick kamu? Naik. Tah, dicekik ya mungkin. Diteruskan ya. Jadi gini, jadi misalnya nih kita belum sempat bertobat. Dalam artian pertobatan ini, contoh gini, Islam itu sholat 5 waktu, itu wajib. Wajib. Ya, kalau enggak ya wajib, enggak ada alasannya kecuali sakit atau ada halangan lain itu. Tapi wajib. Nah, di saat kita meninggal nih, terus ada kewajiban yang kita tidak penuhi, yang tidak tuntaskan. Nah, itu dimaksud dengan dosa. Nah, dosa ini dicuci, dimasukkan di neraka, betul. Masuk neraka dulu dicuci. Tetapi setelah dari situ bersih, kita udah bersih dari dosa itu, baru kita diangkat. Keselamatan tetap, ujungnya akan selamat. Gitu. Itu konsep di dalam Islam, di dalam pemahaman Al-Qur'an gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya di sini kepada kekristenan. Keselamatan menurut Kristen itu seperti apa? Meyakini Yesus sebagai Tuhan atau meyakini Yesus sebagai utusan gitu loh. Coba silakan Joseph, Anda jawab. Ya, saya meyakini Yesus itu sebagai utusan. Bukan Tuhan. Sebagai utusan. Ya, tapi dia Maha Pencipta. Ah,
Nora, lanjut Nora, kembangkan, silakan. Kan, Saya. kalau meyakini Yesus itu Maha Pencipta, terus waktu dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu siapa? Makanya dengerin diksi aku ya, Kak Nora. Aku meyakini Yesus itu utusan, sedangkan dia Maha Pencipta gitu loh. Apa yang diciptakan Yesus? Apa yang diciptakan Yesus? Banyak lah. Ya apa? Apa yang diciptakannya? Banyak lah. Ya apa? Maha. Yang namanya Maha itu apapun diciptakannya dia gitu. Iya, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, apa yang diciptakan oleh Yesus? Semua. Ya apa? Ya meliputi langit dan bumi, dunia, manusia, hewan, tumbuhan. Oke, sekarang pertanyaannya jadi begini. Waktu Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa Bapa itu? Tuh, Bapak itu Tuhan lah. Bukan Yesus. Ya bukan kan dia. Loh, Bapak. jadi kalau Bapa itu bukan Yesus, kenapa Yesus mengatakan dia bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi? Ya makanya kan di situ kalimatnya Bapa, artinya kan dia yang maha pencipta. Oh, jadi Yesus itu adalah Bapa. Ini kok menggiring, saya nggak bilang begitu loh. Loh, enggak, begini loh, kamu mengatakan Yesus itu Maha Pencipta, dia menciptakan segalanya. Sementara ada ayat mengatakan Yesus sendiri yang ngomong, dia bersyukur kepada Bapa. Saya nggak mengatakan Yesus maha pencipta, dia. Bang Sidik, tadi dia bilang apa Bang Sidik? Nah, makanya Ya, tolong bisa didengarkan tapi diksi pencipta saya. gimana sih? Diksi saya tolong didengarkan. Enggak, tunggu dulu. Bagi saya, menurut saya, Yesus itu adalah utusan. Tadi betul Bang Sidik? Dia bilang begitu? Dan menurut keimanan saya, Yesus itu adalah Maha Pencipta. Makanya saya, Aku nggak bilang gitu. Tapi dia maha pencipta. dia itu siapa? Dia itu siapa? Nah, di situ makanya perhatikan di Loh, Anda tadi nyambung, Bung. Kita ini tahu, kita ini ngomongin sekolah. Yesus, Ini bukan nyambung ngomongin ke yang lain. kamu. Ya nyambung berarti Yesus merujuk. Kalau lu bilang gini lu bilang Yesus itu utusan. Nah, tapi kan nyambung tapi dia berarti merujuk kepada Yesus. Tapi kalau hilang bilang dia utusan. bukan dia di situ Siapa? entitas lain kan dia. Oh, ya udah kalau itu berarti Yesus itu pure utusan. Iya. Utusan dia ya, bukan Tuhan. Yesus utusan. Yang Tuhan Yesus siapa? utusan, Siapa? tapi dia maha pencipta. Yang Tuhan Dianya siapa? siapa? Bapak lah. Bapak. Oh, dia oke, nggak apa-apa. Udah benar. Sesungguhnya Bapak adalah iblis. Sesungguhnya iblis lain menjadi bapakmu. Ini framing lagi. Itu tertulis loh di Bibelmu. Iblis yang jadi bapakmu. Kamu melakukan apa yang dikehendaki bapakmu, Nah, membunuh. Paulus kan itu yang bilang tuh. Macam mana sih? Macam mana? Kami nggak menghujat, itu tertulis iblis lah yang jadi bapakmu. Gitu loh. Oke, kita lanjut. Nah gini. Kalau you mengatakan Yesus utusan, sementara Yesus berkata dia diutus hanya kepada bangsa Israel. Sama gini contoh. Turun Pancasila dia. itu kan ya. Dikit. Katanya dikit. Dia cari lagi kan. Iblis bapakmu gimana ya? Mas Didi, dia lagi mencari bapaknya. Iya, bapak. Baik kau Joseph. Aduh. Gak asik main kick, gak ada yang nge-kick kamu. Siapa yang nge-kick kamu? Jangan ada yang nge-kick dong, moderator, tolonglah. Jangan kick lah, nyantai. Jangan Oke. Nggak ada Bun, nggak ada. Kalau di kick Jangan kan ada main notif kick di dong. host kan. Ini nggak ada notif.
Gak ada notif pun. Jadi Nah, jadi jangan buat ilmu di sini lah. Main kick. Enggak, emang tulisannya diputus kreator kok. Nah, Oh, berarti- kalau diputus kreator berarti jaringan, kecuali moderator. berarti kenapa kau diputus Oh karena ya udah iblis ya, adalah jaringanku yang bapakmu. bermasalah. Iya iya. Iya iya. Kenapa kau di ini kreator? Karena apa? Tadi kan udah bilang iblis lah yang jadi bapakmu, maka kau itu ada, makanya kreator kaget kan, kok dilempar lah kau, pak, ini loh, ditendang kau. Kayak gitu loh. Nah, Oke, giliran saya bertanya ya, boleh? bentar dulu dong, belum konklusi, ini kan tentang utusan, bentar dulu lah. Enggak, tadi kan kalian udah bertanya dua orang nih ke saya, udah saya jawab juga kan. Dulu belum dong, kan ini kan utusan dulu lah. belum puas. Oke. Nah, sedikit saja. Enggak, kita kan ikuti aja. Kan you bilang kan you benar kan, kami kan dulu lah udah benar tadi, Yesus bukan Tuhan yang penciptakan Bapa atau Tuhan ya. Nah, kan gitu. Nah, sekarang kalau utusan gini, Yesus berkata nih, dia diutusannya kepada bangsa Israel ya. Sama seperti, jadi aturan yang dipakai itu, utusan itu hanya kepada bangsa Israel. Kan gitu. Contoh misalnya Pancasila. Pancasila itu berlaku di negara Indonesia ya. Kalau you ke Malaysia udah nggak dipakai Pancasilanya. Ya kan? Nah, betul ya? Betul. Nah, betul. Jadi Yesus ini diutus hanya kepada bangsa Israel. Hanya khusus ke bangsa Israel utusan ini. Nah, you ini bangsa apa coba saya tanya? Kenapa you pakai you masih pakai yang utusan itu yang dari bangsa Israel tuh? You bangsa apa? You bangsa Israel. Ya, mana lagi? Dikit. Nanti bilang dikik, bilang nanti dikik, bilang dikik nanti. Mana nih? Wah. Ah, mana dia? Yosef, Dek. Wah, Bilang nanti bunda, dikik. Nah, bilang nanti Dikik lagi dikik nih. ya. lari dia nih. Dia mau nanya sudah. Aduh, parah nih. Nah, coba teman-teman kita Kristen coba naik. Kita diskusi santai aja. Ya kan, kalau misalnya ya sebenarnya udah maju dia selangkah ya. Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya utusan. Terus pencipta itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, kan gitu. Udah maju selangkah sebenarnya. Cuman kita tentang utusan ini yang kita pertanyakan. Dia diutusannya kepada bangsa Israel. Dan di dalam Yohanes 16 nomor 13 Yesus berkata, seorang penghibur atau roh kebenaran itu Host, jangan main kick Itu lah, akan datang. host. Main kick loh, nggak asik nih hostnya ini. ya ya udah kamu dengar aja. Siapa yang main kick? Nggak usah taki ya. Makanya kalau beli HP Nggak beli sama usah. sinyal. HP ku lebih mahal Iya, dari iya, sekarang saya tanya dulu, saya tanya apa arti takia, coba jawab. Yang jelas HP Takia itu ku apa? lebih mahal darimu. Nggak usah main Takia. framing. Lu sok-sokan, lu HP you mau HP kredit mengandalkan apa? 36 kali aja sombong. Mana Sombong ada kali berapa lu. tuh HP ku? Iya, oke. You punya HP apa, you? Saya tanya you iPhone berapa, you? Saya tanya you iPhone mana berapa? buktinya HP ku kredit mana? HP. Saya tanya, jangan kayak gitu HP. you saya tanya, you sombong kali. Saya tanya, Enggak benar. Saya tanya, Benar you tuh dia. handphone apa? Kok You handphone apa, saya tanya? bener tantrum? Wong handphonenya aja malu-maluin. Lu bukan tantrum, lu pandang remeh orang lah ya. Biasa aja. Handphone dia bro. itu. Biasa aja. Nah, nggak tantrum. gini Joseph, bentar Jos. Udah, handphonenya si Joseph ini minta tolong. Dah, selesai. Lanjut diskusi. Ya, Lu jangan pandang remeh orang lah lu. Jangan kayak gitu lu. Ya, sudah. Lu kalau mau pandang remeh orang nggak bisa lu. Emang ucil-ucil Emang ajar lu kayak gitu ya? tukang framing dia ya. Loh, kamu yang sendiri tadi ku dengar kau pandang remeh punya siapa, you bilang tuh handphone. Jangan gitu loh kau. Udah, nggak usah tantrum. Udah, aku bukan ke kau Bonar, aku ke HP. Lucunya Kalau gini Bang iya, Bonar, jangan lucunya kayak gini. gitu. HP Udah, nggak usah masih tantrum, kredit biasa aja. 36 kan angsuran, Udah, udah kau- bergaya.
Lucu kan? Nora, Nora. Turun, nanti bilang dikik. Turun, nanti bilang dikik. Bilang ngekik lagi. Aduh, bilang dikik. Alasan kali ini orang nih. Nah, jadi gini ya. Malah teruskan gitu tadi. bang, kalau sudah ke pojok nggak bisa apa-apa ya kan? Iya. Jadi gini saya Itu teruskan nyerang tadi. pribadi. Iya, ini sebuah apa yang pakai itu? Sombong kali kau ya, pun berapa lu? Lu mau lihat HP ku yuk, tengah nganga yuk. Nah, jadi gini, saya teruskan tadi gini loh. Tadi tentang utusan, sementara utusan ini dia berkata juga dia akan pergi ya, dan roh kebenaran atau roh penghibur itu akan datang. Berarti ada dua di sini yang dimaksud roh ini, apakah manusia atau nabi. Tapi kalau lihat dari Yohanes 16:13 ini kayaknya nabi nih, karena dia akan menyampaikan apa yang didengarkan daripada Tuhan, dan itulah yang akan dia sampaikan. Seperti misalnya Yohanes 16 nomor 7, aku akan pergi dulu, baru roh penghibur itu atau roh kudus itu akan datang, dan dia akan menyampaikan apa yang dia dengar dari Tuhan. Kayak gitu, seperti yang Yohanes 16:13. Karena masih banyak yang dia mau sampaikan, tapi mereka belum siap untuk menanggung. Nah, jadi kalau dilihat di sini, berarti ada seorang nabi yang akan datang, yaitu roh penghibur atau roh penolong. Nah, ini indikasi bukan ke Paulus. Kalau ke Paulus di dalam 2 Korintus 11 nomor 17, dia memberitakan firman Tuhan, dia berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan. Nomor 4 karangan Matius, Markus, Yohanes itu tidak mungkin. Kenapa? Di dalam Yohanes juga Yohanes buta huruf, argamatov. Kenapa menulis kitab? Kalau misalnya merujuk kepada Nabi Muhammad dikatakan ummi, tetapi bukan dia menulis. Ada yang menulis, sahabatnya diperintahkan untuk menulis, kan gitu ya. Nah, baru Matius, Markus, Lukas ini jauh setelah Yesus terangkat baru tiba nih 4 karangan ini. Nah, kayak gitu. Jadi siapa ini? Hafiz, kau pecundang Hafiz, takut ditanya Quran kau ya. Cuman bisanya bahas Bible aja. Loh, Giliran orang bentar, mau nanya Aduh, belajar dikit. dulu deh, belajar Bitoto, kok belajar lagi Soal deh ya, belajar dulu. cebok aja belum kelar ya. Soal belajar Oh, dulu. kamu cebok aja belum bisa, belajar dulu deh ya, Di mute mute, belajar dulu. kick di mute. Ya, belajar yang baik deh ya. Belajar yang baik. Oh, cebok aja masih. Tiap hari nggak bisa Baik, ngomong. baik, Ya, belajar lagi Bisa deh ya. Masuk, masuk. Ya, kau menanya apa? Menanya apa? Bahasa Quran. Joseph, udah. Kau nanya apa? Mana dia? Nanya aja, ini mau nanya apa? Nanya, lanjut, nanya. Joseph. Jangan kau mati dulu, Joseph. Nora, nomor kamu udah dari dulu itu ya, Nora? Iya, dari dulu itu, Bang, nggak berubah. Apa yang berubah dari diriku? Nggak ada lah. Udah. Wajah aja lebih makin cantik itu aja. Babam. Adalah apa lo? Mana Yosef ini? Joseph. 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 Nomor rekeningnya berubah nggak kan? Enggak, Bang Pedro. Nomor rekeningku masih tetap. Nora, ini teman-teman ini udah pada live solo ya? Siapa? Gurunda, Ustadz Alif. Ya. Janganlah bicarakan sini, Bang. Kenapa? Pokoknya jangan. Nggak tahu aku. Udah, Kisi-kisinya aja lah. Kisi-kisinya aja. Kenapa? Jangan. Nanti jadi framing. Saya nggak mau. Oh, di WA ya? Di WA. Oke. WA ya? Lanjut nih Bunda, saya punya tema ya Bang Bonar kan, Islam selamat, Kristen karena keyakinan mereka, kami bertanya kan gitu Bunda. Iya.
Nah, itu aja, kita kembali ke tema itu aja. Nah, silakan Ten, naik Ten. Nah, kita kembali ke tema gitu loh. Kalau Islam kan jelas kan, keselamatan itu jelas sudah tadi, ya kan? Dan keselamatan dalam Islam juga contoh Quran nggak ada kontradiksi gitu. Tapi kalau kita masuk ke Bible ya, coba kita tanya ke teman-teman Kristen. Termasuk keselamatan juga kan itu. Kalau kita mau selamat gimana kalau kitab yang kita baca itu kita nggak paham, Tuhan kita nggak tahu, gimana kita mau selamat? Gitu. Kalau Al-Quran jelas tuh, Innani anallah, siapa Tuhan kita kan? Udah jelas di situ. Siapa nama Tuhan kita? Bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Dengan menyebut nama kan gitu. Tapi bagaimana kita mau menuju keselamatan kalau misal contoh ada kitab yang kontradiksi, ada kitab yang nggak tahu Tuhan yang mana, ditentukan oleh manusia kan gitu. Oh ini Tuhan, ini bukan, ini Tuhan ini bukan, dia cuma manifestasi kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman Kristen boleh naik terus kita diskusi santai. Hotel waras kejutan. Aku sapa dulu nih. Halo Hadi Pratama. Udah naik ya? Nggak kelihatan. Halo. Aktif. Ada di bawah saya. Halo Hadi Pratama. Oh, iya. Halo. Hadi Pratama. Oh maaf ya Bang, lebih 3 kali saya sapa, gak respon, saya turunin ya. Nah, lanjut Bunda, Bang Bonar. Jadi seperti itu ya. Kalau di dalam Islam keselamatan, untuk menuju keselamatan, itu termasuk faktor kitab suci. Nah, kita akan menuju ke keselamatan kalau kitab suci itu yang benar-benar kitab suci, yang tidak ada kontradiksi di situ dan menjelaskan siapa Tuhan, siapa nabinya, kan gitu. Nah, tapi kalau kita masuk di agama sebelah, Tuhan sampai sekarang nggak tahu, yang bawa Bible nggak tahu nabi siapa. Kalau Torah dibawa Nabi Musa, Islam dibawa Nabi, Al-Quran dibawa Nabi Muhammad, ya kan? Kalau di dalam pemahaman perjanjian lama, Mazmur itu dibawa Daud. Kalau di Islam itu Zabur dibawa Daud kan, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, Bible ini dibawa Nabi Bible. Kitab yang nggak tahu dibawa Nabi siapa itu loh. Bagaimana itu akan menuju ke keselamatan? Tapi kita lanjut aja di tema ya, Kristen. Tema mana tadi temanya? Tema kok hilang, host? Nah itu jangan hilangkan temanya. Ini kan tema. Ada di Bunda, di bawahnya Bunda Nora. Sempat hilang gitu. Soalnya aku Dia jangan di samping aku, dia nggak akan fokus. Oh, begitu ya Bun, ya udah segini Bun, biar jauh. Nah. Jadi Kristen ini mau dikatakan selamat bagaimana sementara kitab yang dianut dan dikatakan suci gitu, itu nabi siapa yang bawa itu loh, nabi siapa yang bawa, coba mana datanya? Nah ini mana perintah Tuhan untuk menggabungkan itu? Harus ada dong nabi yang bawa. Jangan cuman jadi kitab penyelidikan. Contoh Lukas 1 nomor 3 gitu ya. Mungkin teman-teman Kristen ini saya bukan monolog ya. Maksudnya saya cuman pemaparan tentang Islam dan Kristen, keselamatan gitu loh. Makanya coba teman-teman naik, kita diskusi santai aja. Kan gitu. Assalamualaikum Bang Ciluk, Bah. Siap Bang, bonar yang tidak bonar. Kristen bantah isi Bible. Iya. Itu yang jadi tema di sini, keselamatan Islam sama keselamatan versi Kristen. Bagaimana mau selamat kalau kayak tadi? Coba kita lihat sekarang. Bingung kan? Bingung siapa Tuhan, Yesus atau Bapa atau Roh Kudus. Ini itu. Satu mengatakan oneness, mengatakan Yesus itulah Bapa. Tritunggal, oh Yesus bukan Bapa. Tetapi kalau Islam final kita. Bang Ya. Bonar,
itu bisa ditanyakan kepada si Kefas. Bapa Tuhan, Tuhan. Yesus Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Jadi yang ketiga ini siapa Tuhanmu? Elohim Yahweh. Aduh. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Jadi dari tiga ini siapa yang Tuhan sama kamu Kefas? Elohim Yahweh. Aduh. Jadi itu makanya saya bilang Nora, karena di dalam misalnya Torah bukan perjanjian lama dikatakan di situ nama Tuhan itu adalah ada dikatakan Hashem, ada dikatakan Yahweh. Nah, Kristen mengatakan ada Tuhan namanya Yesus. Nah, dari sini gitu. Dari sini sementara perjanjian lama itu punyanya orang Yahudi. Gitu. Ini orang Yahudi. Dari mana perintah Tuhan itu waktu adanya Yesus itu untuk menggabungkan itu, ambil punyanya orang Yahudi atau yang pernah difirmankan Musa. Tuhan pernah firmankan kepada Musa. Di mana perintah disuruh gabung dalam satu book, dalam satu Bible itu? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya orang Israel itu marah sama teman-teman kita Kristen ya. Karena apa? Salah satu faktor itu Maling. maling. Terus dikatakan berarti Musa menyembah Yesus dong. Kalau kalian satukan seperti itu berarti Tuhannya Yahudi Yesus dong. Nah gitu. Sementara mereka menolak Yesus. Nah ini yang jadi polemik di dalam kekristenan. Karena kalau Tuhan ditentukan oleh manusia semacam musyawarah begitu atau konsili, ini jadinya sebenarnya teman-teman Kristen kita harus buka pikiran, otak dan hati gitu loh. Iya ya, kok Tuhan ditentukan oleh manusia? Tidak ada pengakuan yang eksplisit daripada Tuhan itu sendiri. Contoh di dalam Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qim salat li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nah, sekarang kalau misalnya mereka mengatakan, contoh nih Matius 11 nomor 25, mereka mengatakan Tuhan itu Bapa. Sementara di perjanjian lama Tuhan itu bukan Bapa. Di dalam Torah namanya bukan Bapa. Bukan Bapa. Mereka nggak mengakui kalau Bapa itu namanya Bapa atau Bapa itu punya anak. Tidak. Itu. Nah, mungkin ini yang bernaik. Siapa nih namanya? Ugil. Coy. Halo Ugi. Coy namanya. Ugi Coy. Ugi Joy Similikiti. Halo Bang. Halo Bang Ugi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin nyemak bang, kena kepencet tadi, kena pencet permintaan abang. Oh, siap Bang. Iya Ya, Bang. siap bang, siap. Nanti Mohon kalau maaf bang. kalau udah banyak Iya, laki-laki sama-sama ya Bang. Siap, izin nyemak cari ilmu abangku. ya. Siap. Jadi seperti itu ya. Jadi udah jelas-jelas keselamatan itu hanya ada di dalam Islam. Gitu? Hanya ada di dalam Islam kalau diantara dua versi ini, gitu. Nah, gitu. Nah, coba teman-teman Kristen, kenapa sih sebenarnya ada teman-teman Kristen kita di bawah ini nggak mau naik, nggak mau diskusi? Tak takut kah atau nggak bisa menarasikan kah atau seperti apa kan gitu? Ini 4.600 loh, nggak ada yang salah ya? 47 saya. Salah. Mataku udah rabun. Saya pikir 474. Mampu kok bang. Mampu aku rasam. Makaran. Jadi kayak gitu, makanya kita lompat ya. Nanti kalau ada teman Kristen kita naik, kita bahas lagi tentang tema. Contoh gini, ada nih yang di Indonesia nih sok-sokan beda Israel. Misalnya ada contoh perang di sana ya, Palestina sama Israel. Ini Israel Kristen nih.
Yuk kalau di sana diludahi tau nggak? Itu di sana itu perang sebenarnya itu. Jangan jujur kali Bang Bonar. Di sana itu sebenarnya saudaraan. Karena apa? Ishak dan Ismail. Kalian nggak masuk. Emang kalian masuk? Nggak masuk kalian. Kalian sebenarnya nggak masuk. Cuman itu perbuatan wilayah. Ya kan? Itu kalau dilihat itu cuman perbuatan wilayah. Kan gitu contoh ya. Tapi kalau Kristen nih, kalian nggak masuk loh. Kalian jangan ngaku-ngaku bela-bela Israel. Terus kenapa emang kalau yuk ke sana mau disanjung-sanjung? Lidulah yuk. Kalian dibilang gini, kalian yang mengambil ya punya kita ditorehkan di kitabmu tuh. Terus kalian mengatakan Yesus, berarti Musa menyembah Yesus. Berarti di dalam perjanjian lama Tritunggal gitu. Lu bawa-bawa. Pada mulanya Tuhan menciptakan baru melayang-layang di atas air, roh melayang-layang. Baru kalian mengkategorikan itu Tritunggal. Baiklah Tuhan menciptakan manusia dalam rupa Allah, sama seperti Tuhan. Yuk kalian menarasikan bahwasanya disitulah letak Tritunggal. Ini kalian, makanya kalian itu dibenci. Israel benci tuh. Karena itu kalian ngambil punya orang, mikir kalau IDF ngancurin patung Yesus di Lebanon. Iya. Kenapa? Nyolong dulu. Kalian ngambil punya mereka. Berarti kalau kalian ngambil punya mereka, kalian menarasikan Tuhannya Musa itu Tritunggal juga. Yahudi juga seperti itu. Berarti Yahudi yang salah. Padahal ya, yang diutus pertama kali itu di dalam Torah itu Musa, jauh baru itu Yesus gitu loh. Nah ini ya kalian nyolong, dinyolong juga punya Yahudi, dinyolong juga punya Islam. Memang nyolong. Islam kata Allah dinyuri. Nah ini lagi. Keselamatan dari mana kalau kitab itu bukan daripada Tuhan? Makanya benar kata Al-Quran itu, fawailul ladzina yaktubuna kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila fawailul lillahum mimma yaksibun. Celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Tuhan. Seperti ini kalian tuh dibenci, gitu. Celaka kan? Dibenci kalian tuh, diludahi. Ya. Dibenci kalian tuh. Kenapa? Nyolong. Makanya kalian sebenarnya Kristen ini, teman-teman Kristen berpikir, baru udah mulai apa ya, lock in gitu loh. Udah, kalau sudah seperti itu, ya kan, nggak ada keselamatan ya, mendingan tinggalin. Simple sebenarnya, gitu loh. Nah, mungkin teman-teman Kristen cobalah naik, nggak panas nggak ke telinga kalian tuh dengarku ngomong? Lanjut nggak makan, gitu kan? Atau tebal kalian nggak telinga kalian tuh? Udah nyolong sana sini ya kan? Punyanya Ada sih Islam. beberapa Bang Bonar yang sering naik sini oten-oten di bawah. Udah saja jambain, tapi nggak ada yang mau naik. Ya tuh kayak Alibaba tuh. Tapping tuh cuma Bunda. Good man. Santai aja, kita diskusi. You tanya, ya udah kami jawab. Kami tanya, ya udah. Kalaupun you ngeles nggak masalah, kita lompat tema. Karena memang sulit, Bung, untuk menjawab tentang ketuhanan itu sulit. Dan kami udah maklumi. Kalau yang pendebat-pendebat lama juga ya. Maaf, nggak, saya juga nggak harus bilang senior, nggak. Yang pendebat-pendebat yang lama-lama udah maklumi lah sifat-sifat kalian tuh. Nggak perlu harus kami ngotot, harus mau desak, karena memang sulit untuk menjawab tentang ketuhanan, karena memang kontradiksi. Maka saya katakan kontradiksi karena itu yang memang tertulis dalam Bible tuh.
Contoh nih saya kasih kontradiksinya ya. Yohanes 5 nomor 37 tuh. Ya toh? Rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Suara nih kita lihat. Kenapa waktu dibaptis mereka mendengar suara Tuhan? Yang dimaksud Yesus itu kan Yohanes 5:37 itu kan Tuhan. Nah, kenapa di satu data mengatakan Tuhan suaranya bisa didengar? Nah, itu kontradiksi. Bagaimana untuk menuju ke dalam keselamatan sementara kitab itu kontradiksi? Coba. Kontradiksi. Bagaimana menuju ke keselamatan sementara di dalam kitab itu menyatakan Tuhan itu ada dua? Dari mananya? Contoh nih, telah lahir Tuhan di kota Daud, Lukas 2 nomor 11. Masuk ke dalam Lukas 2 nomor 21, Tuhan setelah 8 hari pentahiran, Tuhan yang lahir di kota Daud diserahkan kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan ini? Jeng. Ini bobo. Bagaimana bisa selamat ini Kristen kalau seperti ini datanya? Satu mengatakan firman telah menjadi manusia, Yohanes 1:14. Yohanes 17 nomor 8 penyampai firman. Dia ini hanya penyampai daripada firman, penyampai. Kan gitu. Nora, tambah Nora lagi dia lompat. Mana nih Nora nih? Kemana lagi dia disibuk jam-jam segini? lanjut. Pental bang. Oh, kepental ya. Lanjutlah. Nah, Naik jadi lagi itu. pun. Lanjut Bang Bonar. Jadi bagaimana harus menuju kepada keselamatan sementara soal kunci satu. bagaimana menuju ke keselamatan sementara di situ tadi data kontradiksi. Terus disebutkan di situ Tuhan ada dua. Ini keselamatan dari mana nih kayak gini? Lanjut dulu Fis lanjut bentar ada urusan dikit. Alibaba agama bukan kebencian loh, nggak ada bilang kebencian kita Islam, nggak, kita hanya mengajak kalian itu buka pikiran, buka hati gitu loh, nggak ada paksaan dalam Islam. Yuk mau masuk Tuhan juga Allah itu nggak untung, juga masuk Islam juga Allah itu nggak rugi, kan gitu lo. Kok bilang kebencian dari mana? Kalau yang bilang kebencian itu ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu yang ajaran pembenci. Yesus aja dikutuk, benci gimana tuh? Yesus aja kalian kutuk, terkutuk di salib, ya kan? Nah, ajaran kebencian siapa tuh? Kalian, bukan Islam. Bagaimana? Islam nggak ada. Yesus Nabi Isa nggak dibunuh, nggak disalib. Nah, kalau kalian Yesus aja kalian kutuk, gimana? Terkutuk di salib. Anehnya setelah dikutuk kalian Tuhan, kan aneh nih. Bang Bonar, saya kurang bisa bersuara ya. Ada cek sound di depan rumah. Lanjut. Benci dari mana? Enggak. Mayoritas Islam di Indonesia. Benci apa sama kalian? Enggak ada benci. Kalian beribadah silahkan. Enggak ada benci. Pada kita ini mayoritas. Enggak ada bencinya Islam. Siapa? Di mana kau dapat di Al-Quran bahwasanya Islam ajaran pembenci? Gitu. Ada, kau dapat. Gitu. Kalau kau itu ajaran kasih, kalau kau ajaran kasih itu apa? Ajaran kasih itu apa ya? Ambigu gitu loh. Dalam artian ambigu gini, kasihilah musuhmu, yaitu apabila ditampar pipi kiri kau kasih pipi kanan. Itu bukan begitu kalau secara logika gitu loh. Lo masa yuk misalnya ada yang jahatin istrimu, terus anak perempuan mau diatain, you mau kasih anak perempuanmu juga? Kan tidak. Atau misalnya istrimu di misalnya dikecup contoh, terus lu mau biarin lagi dia mau seterusnya sama istrimu kan? Ini
Kan begitu. Kalau Islam tidak. Ya, apabila kau dijahatin, ya, kau melawan dalam artian ada pembelaan diri. Dan bila mana kau melawan ada pembelaan diri dan musuh sudah terkapar, nah itu nggak usah dilanjutin, kan gitu. Nggak usah dilanjutin karena dia udah minta ampun, gitu. Tapi ini sempat lawan, bukan kasih tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, gimana ceritanya nih? Nih Bang Cilukma nih biasanya banyak apa peliharaannya. Pasti ngulang lah Bang Cilukba. Halo Lili. Halo Lili. Karena udah karena konsumen. Lili, halo. Naik tapi nggak monitor. Halo Lili. Mana Bang Nabonar dah? Oh, kepental, naik lagi Bang. Tumben ya oten-oten. Sepi. Angin sini. Mana Bonar Sirait? Turun. Tadi pagi Bang Cilukba live lagi kerja tuh Bang. Ya, tapi nggak ada juga hutan yang naik. Ada ya, lupa aku lah. Anu sekarang Oten agak mikir 2 kali sudah Bang. Ya silakan teman-teman di bawah ya, di tap juga ya, posting ulang. Tadi malam Bang Cilukba saya ke komalnya si Lina Wijaya, menghujat dia kan. Saya naik, gua tanya, malah di-kick. Botol tuh orang. Cuma ya percuma kalau kayak Lina Wijaya, dia udah tahu Agatha. Apalagi ya, jangan kita nggak bisa debat kayak orang tuh yang terlalu panjang narasi kayak ceramah begitu, nggak bisa. Ya, ceramah sih ceramah, tapi kan jangan keluar pagar kan gitu Bang. Nanti setelah disenggol ngamuk-ngamuk, kan lucu Bang. Tuh di smash tuh.
Udah anu bang sekarang apa dah? Hotel-hotel tuh banyak yang jerah sudah. Kecuali komal-komal baru apa gitu. Ya, orang-orang baru bertiktok, nah, baru berani nekat. Ya akhirnya apa yang saya lihat tuh di kawan coba Muslim semua, akhirnya apa ngobrol santuy cuma kan, nggak ada ini, nggak ada diskusi. Bang Cilubah, nggak mau naik dia, udah saya mau nganterin anak dulu ya ke rumah mertua. Ya betul kan. Nanti live lagi ya. Ya, oke, siap. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.